Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Hidup yang rindu akan, tapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemilikmu, sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya, sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Oke Mbak Ade, mau dilempar? Ini langsung nunjuk yang lain. Iya, boleh satu bait saja ya, biar temennya banyak, yang banyak kebagian. Silakan. Bu Isni barangkali Bu monggo. Ya, Mbak Isni silakan. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu, sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur asal anakmu, anak panah hidup melesat pergi. Boleh lanjut Mbak Nasiha. Mbak Nasiha silakan. Tepuk tangannya nanti aja kalau sudah selesai ya. Biar fokus. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Oke, sudah habis ya Mbak Nasiha ya? Oke, kita beri applause, tepuk tangan yang meriah, luar biasa ya. Bagus-bagus semua nih bacanya nih, kayaknya menjiwai semua deh. Jangan lupa Mbak Nasiha, nanti setelah ini tunjuk ya. Gini, jadi yang pertama di bait pertama ya, di bait pertama itu anakmu sampai dengan dirinya sendiri ini bisa dimaknai bagaimana gitu. Silakan ditunjuk Mbak Nasiha. Siapa yang akan memaknai? Bu Hana. Bu Hana, silakan Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemahaman saya, arti dari bait pertama itu bahwa anak yang kita lahirkan itu bukanlah anak yang kita lahirkan itu bukanlah milik kita sendiri, melainkan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oh, sudah? Oke. Mbak siapa? Mbak Isni tadi ya? Mbak Hana. Mbak Hana menunjuk temannya yang selanjutnya. Ya. Tunjuk. Siap. Bu Durotun masih di bait yang pertama ya, masih di bait yang pertama biar ada beberapa nuansa makna gitu. Mbak Durotun silakan. Ada nggak Mbak Durotunnya? Mbak Durotunnya ada nggak? Halo, Ana. Iya Bu. Pak Setio Singgi. Pak Setio Singgi, ayo Mas Tio, silakan Mas Tio. Masih di bait pertama ya, Mas Tio ya. Masih di bait pertama. Silakan. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari puisi anakmu bukanlah milikku dari bait pertama bahwa anak itu sejatinya adalah titipan ya, dan
dari Sang Maha Kuasa. Kemudian anak itu memiliki prinsip sendiri, ya, alias jangan mengatur karena punya ya itu tadi cita-cita sendiri. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke, Maknanya. baik. Iya ya, Mas Setio silakan tunjuk yang lain untuk memaknai bait yang kedua. Bait yang kedua ini juga 2 orang lagi nanti. Yo, silakan. Untuk kita, Bu. Mbak Vita. Ini Mbak Vita coba. Oke, silakan Mbak Vita. Ada nggak Mbak Vita? Siapa Pak? Vita yang mana? Mbak Vita. Vita yang mana? Vitanya ada 2 ya? Ada 2. Ya, Vita yang mana? Bingung nggak nih milih Vita yang mana? Vita yang mana ya? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya, Bu. Belum ini ya, karena belum pernah ketemu ya, masih daring terus ya. Iya. Iya. Tapi dia ada, Bu. Ada Vita Widya, ada Vita Sari. Ada Vita Sari, yang mana Tapi nih? dia ada. Vita Windia. Prasetyo. Iya. Mm-mm. Ini Mbak Vita Widya kayaknya lagi ada masalah sama HP-nya. Oh ya, Grup dia, Oh, kita Sari berarti. berarti Vita Sari. Oke, Mbak Vita Sari. Mbak Vita Sari, silakan. Ya, terima kasih. Dari teks mereka lahir lewat engkau tetapi bukan dari engkau, mereka ada padamu tapi bukanlah milikmu. Menurut pendapat saya, jadi anak-anak itu memang dilahirkan dari seorang ibu, tetapi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan seorang ibu yang menciptakan. Kemudian ada pada seorang ibu, tetapi bukan milik ibu sepenuhnya, karena anak itu milik Allah dan milik orang tuanya juga. Jadi tidak sepenuhnya hanya milik ibu saja. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Mbak Vita, nunjuk temannya untuk memaknai masih di bait yang kedua ya, biar ada multi tafsir gitu ya. Silakan Mbak Vita, tunjuk temannya. Coba Mbak Siti Zubaidah. Mbak Siti Zubaidah, silakan. Baik Mbak, terima kasih. Bait kedua, mereka lahir lewat engkau, mereka ada juga, tapi bukan milikmu. Kalau menurut saya, seorang anak itu memang lahir dari seorang ibu, kurang lebihnya sama seperti Mbak Vita Sari tadi ya Bu ya, tetapi bukan dari engkau. Jadi lahir dari seorang ibu, tetapi bukan dari ibu sendiri, melainkan melalui ada campur tangan dari Maha Kuasa, ataupun dari suami, karena anak itu lahir dari sepasang 2 sejoli, laki-laki dan perempuan. Mereka ada padamu, anak itu adalah amanat, tetapi bukanlah milikmu, tetapi bukanlah milik kita, karena suatu saat amanat itu akan dikembalikan lagi oleh sang pemilik amanat tersebut. Kalau lebih seperti itu, Bu. Oke, saya minta satu lagi deh, sampai makna ini betul-betul terpersepsikan dengan sempurna gitu ya. Tunjuk satu lagi Mbak Zubaidah, teman yang lain untuk memaknai di bait yang kedua ini. Baik, saya coba tunjuk Mbak Cici. Mbak Cici, silakan. Mbak Cici apa Mbak Cici ya? Iya Bu, Oke, silakan. yang bait yang kedua Bu. Iya, betul. Kalau menurut saya itu anak itu lahir lewat ibu, sebagai, jadi hanya sebagai ibu itu hanya sebagai perantara, tetapi dia itu raganya dia itu raganya bersama ibu tersebut, tetapi bukan sepenuhnya
milik ibunya, tetapi si anak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu ya. Oke, Mbak Cici, tunjuk teman yang lain untuk memaknai bait yang berikutnya, yang ketiga. Mbak Subasita, Bu. Mbak Subasita, silakan. Baik Bu, bait yang ketiga, berikanlah mereka kasih sayangmu, mungkin artinya orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Mungkin orang tua itu jangan memaksakan pemikiran orang tua sendiri terhadap anaknya, sebab mereka ada dalam pikirannya sendiri. Karena anak memiliki pemikirannya sendiri, jadi orang tua jangan memaksakan kehendaknya. Terima kasih Bu. Oke, Mbak Subasita, silakan nunjuk teman yang lain masih memaknai bait yang ketiga ini. Oh, baik. Kepada Mbak Novika Ditasari. Mbak Novita ya. Ya, Ya, silakan. ya kurang lebihnya mungkin sama ya Bu. Jadi berikanlah kasih sayang secara orang tua, namun jangan memaksakan kehendak mereka. Biarkanlah mereka mengejar cita-citanya sendiri gitu Bu. Mengejar cita-citanya sendiri ya. Dengan bakatnya mereka gitu ya. Oke, Ya. silakan tunjuk teman yang lain untuk memaknai bait berikutnya. Bait yang kelima. 4 ya. Maaf. Bait yang keempat. Bu Husnul Khotimah. Bu Husnul Khotimah. Ayo Mbak Husnul, silakan Mbak Husnul. Terima kasih Mbak Rita. Ya, di sini bait berikutnya ya. Patut kau berikan rumah bagi raganya. Jadi selayaknya sebagai orang tua kita memberi perlindungan ya berupa rumah kepada anak kita. Namun tidak bagi jiwanya. Jadi di sini jiwa mereka sendiri gitu, tidak bisa diatur. Jadi nyambung ke bait yang tadi yang ketiga. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan. Ya, jadi anak di sini bisa dididik dari sejak lahir ataupun mungkin sejak dari kandungan yang tiada dapat kau kunjungi. Ya, jadi jiwa itu tidak bisa kita tahu ya Bu keadaannya sekalipun dalam mimpimu. Ya mungkin itu Bu sekiranya. Oke, baik. Silakan tunjuk teman yang lain untuk memaknai bait berikutnya. Mungkin Baik. Mbak Hana. Ya, Mbak Hana tadi sudah? Sudah kan Mbak Hana tadi? Ini sudah Bu. Udah Bu. Sudah, yang lainnya coba yang lainnya. Yang belum siapa coba? Masih banyak yang belum. Yang sudah belum ya? Mbak Yayang. Belum Mbak Yayang ya? Mbak Yayang belum kan? Belum Bu. Iya, silakan Mbak Yayang. Mungkin kalau di sini kita sebagai orang tua patut memberikan fasilitas untuk anaknya berupa fasilitas fisik, fasilitas untuk anaknya, tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk masa depannya gitu Bu, untuk jiwanya. Iya, jadi fasilitas fisik bolehlah orang tua memberikan ya. Artinya mungkin di situ intervensi orang tua besar, tidak masalah ya. Tapi kalau di yang non fisik termasuk jiwa, bakat, minat dan lain-lain, itu yang tidak boleh memaksakan ya, begitu ya. Mbak Yayang silakan tunjuk yang lain untuk memaknai bait berikutnya. Mungkin Mbak Lulu. Mbak Lulu, silakan Mbak Lulu. Bait engkaulah busur asal anakmu ya. Ya Bu, untuk bait selanjutnya Oh, engkau boleh berusaha menyerupai mereka ya?
Apa bukan ya? Yang mana ya? Oh Yang iya. bawah, Bu. Engkau boleh berusaha. Iya yang itu betul. Ya, silakan. Untuk bait selanjutnya ini engkau boleh berusaha menyerupai mereka. Maksudnya mungkin orang tua menyesuaikan diri dengan perkembangan anak gitu ya Bu. Maksudnya kita jangan membuat mereka menyerupai kita. Jadi jangan kita paksa mereka untuk mengikuti kita gitu. Sebab Kemauan kehidupan kita tidak gitu pernah ya. berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau, karena ini kan membesarkan anak kan tujuannya untuk untuk masa depannya ya Bu. Jadi hidup memang tidak berjalan mundur karena ataupun tenggelam ke masa lampau atau berjalan ke waktu sebelumnya. Jadi fokus membesarkan anak adalah untuk masa depan anak tersebut. Terima kasih. Oke, Mbak. Ini Mbak Lulu ya? Ini Mbak Lulu bukan? Iya Bu. Iya, jadi gini ya. Dulu loh mama kayak gini-gini gitu ya. Sekarang kamu juga harus begitu gitu ya, nggak boleh begitu ya. Oke, Mbak Lulu, tunjuk salah satu teman lagi untuk memaknai bait berikutnya, karena bait ini sudah sangat bagus dimaknai. Untuk bait berikutnya Mbak Ningtyas udah Bu? Belum kayaknya. Belum. Ya, silakan Mbak Ning. Ya. Bait berikutnya, engkaulah busur asal anakmu, anak panah hidup melesat pergi. Maksudnya mungkin kita sebagai orang tua itu sebagai busur, maksudnya untuk hanya sebagai support untuk membimbing, mensupport anak kita supaya nantinya anak kita dapat melesat atau menggapai cita-cita mereka sesuai dengan kemampuan, bakat, dan keinginan mereka. Seperti itu. Oke, bagus sekali Mbak Tias. Suaranya masih tetap seperti yang dulu ya. Belum berubah ya. Biasanya yang suka berubah nih yang mas-mas nih. Tapi ini kan sudah dewasa semua ya, mungkin sudah tidak mengalami perubahan ya. Oke Mbak Ning, silakan tunjuk teman yang lainnya untuk memaknai masih di bait yang itu biar berwarna-warni. Yang belum busuk mah belum ya? Busuk mah kalau disambung kalimatnya jadi nggak bagus ya. Harus ada jedanya ya. Iya silakan Mbak Sukma. Kalau Mbak Sukma aman. Kalau busuk itu jadi nggak aman nih. Oh iya, Mbak Sukma. Iya. Ayo Mbak Sukma silakan. Busur asal anakmu, anak panah hidup melesat pergi. Mungkin maksudnya anak itu sebagai kayak apa ya Bu, bayangan kita gitu loh Bu, dalam artian kita yang dulu gitu. Nah nantinya kita itu akan pergi meninggalkan dia, jadi kita kasih sesuatu yang baik buat anaknya gitu. Begitu? Udah? Busur asal anakmu, anak panah hidup. Kayak gitu sih Bu paling. Oke, baik Mbak Sukma, silakan tunjuk teman untuk memaknai bait selanjutnya. Bait yang selanjutnya itu berarti yang terakhir ya. Silakan. Siapa? Masih banyak tuh, ada Mbak Huria juga belum. Yang bingung ya milih ya. Oke Bu, Mbak Huria nggak apa-apa Bu. Mbak Huria, jangan terpaksa gitu. Sepertinya Mbak Huria juga nggak apa-apa. Ikhlas kan menunjuk Mbak Hurianya? Ikhlas ya Mbak. Iya, oke. Mbak Huria, silakan Mbak Huria. Ikhlas katanya kok nunjuknya. Untuk bait terakhir dari sang pemanah membidik kesaran keabadian. Ini maksudkan sang pemanah itu adalah Allah atau Tuhan
yang membidik sasaran keabadian. Allah itu mempersiapkan hidupnya anak tersebut, kemudian dia merentangkan dengan kuasanya. Dengan kuasanya itu dia membuat skenario Allah gitu. Hingga anak-anak itu melesat jauh dengan cepat, hingga anak tersebut itu menjalani hidupnya dengan begitu cepat. Kemudian bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah. Jadi bersukacita di sini maksudnya menerima atau berbahagialah dengan perkembangan anak tersebut. Kemudian sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat. Sebab dia itu ditujukan kepada Allah. Allah itu mengasihi setiap anak yang tumbuh laksana kilat seperti itu. Kemudian yang tadi sebagaimana dikasihnya pada busur yang mantap. Sebagaimana dikasihnya pada busur yang mantap ini, busur yang mantap dimaksud orang tuanya. Mungkin gitu aja Bu dari saya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong untuk Mbak Huria. Keren banget ini ya persepsinya ya. Jadi jangan lupa bahwa selain usaha lahir juga harus usaha batin gitu ya. Usaha batin, dan jangan lupa juga anak dengan segala potensinya itu betul-betul harus disyukuri gitu ya, disyukuri, diberdayakan potensinya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kan sudah semua ya. Itu tadi jawaban atau interpretasi dari teman-teman. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah ya untuk merayakan merayakan persepsi teman-teman ya, pendapat teman-teman. Semuanya bagus ya, sesuai dengan persepsinya masing-masing. Tetapi saya kira tidak ada yang meleset ya, semuanya bagus. Intinya bahwa dalam mata kuliah ini, perkembangan peserta didik ini, kita tidak boleh memaksa kehendak kita sebagai guru, kehendak kita sebagai orang tua, karena anak-anak itu memiliki potensi, memiliki fitrah yang sudah diberikan oleh Allah, dan kita di sini hanya memfasilitasi gitu ya, mengembangkan, mengoptimalkan sehingga mereka tumbuh berkembang sesuai dengan bakatnya, passionnya, dan seterusnya begitu ya. Oke, ini sangat menginspirasi kita semua. Khalil Gibran ini kan memang kalimatnya itu selalu menginspirasi. Bahkan banyak dijadikan quote-quote oleh seluruh orang di Indonesia ya, seluruh penduduk di Indonesia, karena memang bagus-bagus sekali kalimatnya, quote-nya gitu kan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi tuh baru bahan untuk refleksi saja ya, agar ketika kita akan memasuki mata kuliah ini kita sudah siap. Paling tidak mindset ini kita tanamkan betul bahwa kita akan mengembangkan bakat potensi anak-anak itu sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini tadi sudah dimaknai oleh teman-teman, walaupun sebetulnya pertanyaan ini sih sudah terjawab tadi ya, tapi nggak apa-apa deh, kan masih ada yang belum kebagian tadi ya. Jadi hitung-hitung, mereview lagi yang tadi sudah dijawab oleh teman-teman gitu. Coba sekarang tadi yang terakhir Mbak Huria ya. Mbak Huria tunjuk salah satu teman lagi untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Pernahkah mendengar orang tua mengeluh anak sulit diatur? Nah, coba jawabannya sekaligus penyebabnya apa gitu ya. Oke, silakan Mbak Huria, tunjuk salah satu. Juga yang sudah punya anak ya Bu? Tidak harus sih, kan semuanya sudah belajar jadi kakak yang baik, mengamati juga di keluarganya seperti apa, terus
juga baca juga kan referensi-referensi, jadi bukan karena sekedar punya anak gitu, tapi karena banyak pengalaman di lingkungan gitu yang menyebabkan bisa menjawab gitu. Silakan Mbak Huria. Pernah ya? Kita Widya. Pernah. Siapa Pernah. siapa Mbak Huria? Widya. Widya. Kita Widya. Oh, Mbak Vita Widya ya, yang tadi sedang izin ke belakang ya. Tadi HP-nya itu Bu panas, jadi keluar sendiri dari Teams. Oh gitu. Harus dimasukin kulkas dulu kali biar nggak panas. Kayaknya Bu. Ya udah, sekarang udah nggak panas lagi. Pinjam HP-nya Ibu. Oh gitu ya. Ya udah, nanti Ibu ikut. Kompres. Ibu nanti ikut mengenyam ininya, gelar sarjana double-nya ini ya. Oke, Mbak Vita, silakan Mbak Vita. Itu pertanyaan yang pertama ya Bu. Ya, yang Pernah pertama. kan mendengar tua mengeluh anak sulit diatur? Pernah Bu. Mm-mm. Lebih sering malah. Sering ya. Sebabnya ya macam-macam, karena males, karena tugasnya banyak, biasanya sibuk di kamar, jadi nggak bisa bantu-bantu, nggak bisa bantu kerjaan rumah. Mm-mm. Gitu ya. Sudah Mbak? Dan juga kurangnya perhatian orang tua ke anaknya. Ya, ini masih Mbak Vita atau ya siapa yang jawab nih? Suaranya kok beda? Mbak Sukma ya? Oh iya. Oke, Mbak Sukma ya, nambahkan. Iya, nggak apa-apa, menambahkan. Oke, Mbak. Iya, nggak apa-apa, bagus. Ya, Mbak Vita tunjuk yang lainnya untuk menjawab lagi. Ini tadi baru dari sisi anaknya ya, gitu ya. Sekarang mungkin perspektif orang tua nih. Tadi perspektif anak ya, sekarang perspektif orang tua. Silakan Mbak Vita tunjuk teman lagi. Ada kaitannya ini dengan mata kuliah kita nih kan? Ya pastilah, kalau ditanyakan pasti karena ada keterkaitan ya. Silakan Mbak Vita tunjuk temannya yang lain. Oh gitu. Iya ya. Oke, sekarang udah nggak nge-lag, silakan dipilih. Pilih. Belum. Ya. Mbak Lulu kurang bertemu saya. Nah, Mbak Lulu, Mbak Lulu tadi sih udah. Mbak Lulu udah kan tadi ya? Iya Bu, sudah. Masih ada yang belum. Mbak Nadiroh juga belum. Mas Agung belum. Kemudian Mbak Nur Aini belum, Mbak Anissa belum, Mbak Mei belum. Oh, masih banyak tuh yang belum ya. Silakan. Ya. Ya, silakan. Ibu, pernahkah mendengar orang tua mengeluh anak sulit diatur? Sangat pernah Bu. Kebanyakan ya kalau di saya kan saya ngajar kelas 2. Itu tuh anaknya kalau ada PR, orang tuanya yang nulisin tuh gering Bu. Jadi kalau pas di kelas anaknya tuh dikasih tugas kayak ngeluh gak mau, terus kalau di rumah juga dikasih tugas yang sulit dikit, orang tuanya pasti ngeluh karena anaknya yang nggak bisa. Gitu kan gering Bu, udah suka diajarin sama ibunya, jadi menurut saya terlalu dimanja gening Bu. Oh, terlalu manja geningnya. Aku masih atuh. Jadi orang tuanya terlalu memanjakan anaknya. Si anak jadi nggak mau itu Bu, nggak punya nggak bisa gening Bu. Iya, oke ya. Jadi karena terlalu dimanja, jadi akhirnya anak juga semaunya sendiri ya. Alhasil kalau dikasih tugas yang lebih sulit, anaknya juga susah diatur karena nggak bisa nulis sendiri gitu. Biasa dikerjakan sama orang tuanya ya, terlalu memanjakan yang keliru ya Mbak. Iya, Mbak Mei ya, gitu ningnya. Ya. Iya, nggak apa-apa lah, kita memang ini banyak orang Sunda di sini, jadi ya bahasanya gitu ning, gitu geningnya. Oke, Mbak Mei, bagus sekali ya.
sudah terwakilkan lah dari dua ini tadi, perspektif anak dan perspektif orang tua. Jadi orang tua itu mungkin terlalu memanjakan. Tapi saya butuh satu lagi nih jawaban nih yang dari perspektif orang tua masih ya, jangan yang dari anak. Mbak Mei, siapa nih? Siapa? Oke. Mbak Durotun, ya Mbak Durotun, silakan Mbak Durotun. Saya akan menanggapi dari perspektif orang tua ya Bu. Iya, Saya juga silakan. sering banget mendapatkan keluhan-keluhan dari orang tua wali murid yang anaknya itu laporan seperti ini. Biasanya orang tua itu ngeluh anaknya itu satu mungkin tidak sesuai dengan harapan orang tua. Misalkan yang dimau orang tua ini harus rajin gitu, terus mengerjakan PR, jadi anak yang nurut, soleh dan sebagainya. Sedangkan anak itu kan kadang-kadang karakternya kan beda-beda ya. Jadi dia nggak mau diatur-atur sama orang tua gitu, dan anak karena nggak mau terus dia itu memberontak gitu loh. Terus yang biasanya orang tua itu membanding-bandingkan antara anaknya orang lain dengan anaknya sendiri gitu. Dia maunya seperti si Ani yang dapat peringkat terus atau seperti apa, atau yang nurut terus. Tapi kenyataannya anaknya itu berbeda. Nah padahal kan anak itu kan punya keunikan sendiri ya Bu ya. Jadi ada yang mungkin yang nilai akademiknya bagus gitu, nurut atau apa, padahal anak itu ternyata atau di non akademiknya atau di yang bidang yang lainnya atau artsnya itu bagus. Nah orang tua itu nggak menyadari bahwa anaknya itu punya passion yang lain atau hobi yang lain atau keunggulan yang lain gitu. Maunya ya harus bagus akademiknya, terus ranking 1, nurut, soleh, kayak paket lengkap gitu loh Bu. Paket lengkap ya. Oke Mbak Durotun, keren banget nih jawabannya. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Durotun. Ya. Wong kok ngene ojo dibanding-banding ke gitu ya. Terus apa lagi lanjutannya tuh lagu itu? Bisa nggak nyanyi lagu itu? Saing ke gitu ya. Oke, lagunya Farel ya, masuk istana tuh. Iya, jadi gitu lagu itu ya Bu. Ya meskipun sebetulnya saya sih nggak sepakat amat ya lagu itu dinyanyikan oleh anak kecil ya, tapi ya begitulah Indonesia. Jadi gini, banyak betul orang tua itu yang sukanya membanding-bandingkan, termasuk saya kadang-kadang masih terpleset loh. Terpleset kalau lagi kesal banget gitu ya, kadang-kadang itu meskipun sebetulnya maksudnya untuk kebaikan gitu, tapi ini ternyata menyakitkan banget buat anak ya. Misalnya ketika kita minta tolong ke anak yang kecil, anak saya, nah ini kan menyakitkan sebetulnya. Saya langsung ups, oh ya, langsung saya hentikan kalau saya udah inget ya, nggak jadi saya lanjutkan. Itu ternyata memang banyak orang tua salah ini ya, salah mendidik gitu ya. Akhirnya muncullah anak yang nggak nurut. Atau tadi kata Mbak Duro juga, anak tidak berbakat di situ, passionnya nggak di situ, disuruh seperti apa yang dimau orang tua. Terutama nih kalau sudah nanti ya, ini kan masih baru pembukaannya mata kuliah kita ya, tapi nanti akan terasa ketika anak-anak itu mulai masuk ke jurusan di SMA atau di SMK, atau sekarang kan di SD pun sudah mulai banyak program-program ya, ada program kewirausahaan. Kalau yang kurikulum Merdeka ini kan banyak sekolah-sekolah yang sudah menerapkan berbagai program nih. Ada kewirausahaan, ada apa, pilihan. Lah ini anak-anak tuh suruh milih, yang milih malah orang tuanya gitu ya. Bukan dari anak sendiri, tapi orang tuanya sesuai dengan hobinya hobinya orang tua gitu ya. Oke Mbak Durotun, bagus banget. Dilanjut Mbak Durotun, mungkin bisa nunjuk atau ada yang mau langsung angkat tangan seperti tadi Mbak Durotun juga. Untuk yang kedua nih. Yang lainnya silakan untuk ini pertanyaan yang kedua nih. Pernahkah putus asa karena murid tidak berminat mengikuti pelajaran? Ya, ini guru nih. Silakan Mbak Durotun mau menunjuk atau ada yang langsung saya Bu gitu. Kayaknya ada yang menarik. Oke, siapa nih? Mbak Nur Aini ya, raise hand ya. Mbak Nurjana, Mbak Isni juga. Silakan Mbak Nur Aini dulu. Oke. Pernahkah putus
asa karena murid tidak berminat mengikuti pelajaran. Saya sendiri pernah, Bu. Terus saya pikir lagi, kalau misalnya murid nggak minat pelajaran, harus kayak apa ya? Saya ganti metode atau trik kayak gitu, Bu. Jadi anak bisa mengikuti lagi seperti itu. Oke. Kalau enggak, kalau enggak, saya mendekati anaknya. Kenapa sih kok nggak minat belajar di kelas seperti itu? Ya seperti itu, Bu. Oke, Mbak Nur Aini, keren banget nih jawabannya nih. Jadi Mbak Nur Aini ini sekaligus sebagai coach ya. Kalau di dalam kurikulum Merdeka tuh ada namanya guru sebagai fasilitator, guru sebagai coach. Jadi kalau ada anak yang nggak minat, yang apa tuh ditanya, kenapa sih kok nggak minat? Lah nanti terjawab. Demikian juga gurunya harus introspeksi kan. Oke, ada lagi jawaban? Silakan. Yang raise hand tadi kan masih ada siapa tadi ya yang raise hand ya? Mbak Nurjana ya? Mbak Nurjana ya? Ya. Kakak merasa putus asa, ya pernah sering sekali Bu, sampai kan karena saking putus asanya sampai mau udah sekarang kalian maunya apa, jadi kita itu sebagai guru mengikutin si anaknya kemauannya seperti apa. Kalau misalkan dia pengennya dalam waktu pembelajaran itu pengennya bermain, ya kita ajak bermain dulu. Setelah mereka sudah dengan sendirinya sudah nyaman dengan itu, nanti kita dilanjutkan lagi dengan materi yang akan kita pelajari lagi. Begitu, Bu. Oke ya. Jadi ini tadi Mbak Nurjana ya. Mbak Nurjana. Oke. Ini tadi kalau kita sandingkan dengan kurikulum Merdeka, namanya pembelajaran yang bagaimana yang dijawab oleh Mbak Nurjana ini? Ada yang bisa menjawab? Mbak Isni mungkin? Yang sudah raise hand? Iya. Bukan menanggapi ya Bu. Cuman kalau putus asa sih enggak ya. Dan tadi Mbak Nurna ini ya sebetulnya itu bukan putus asa karena masih ada usaha dari beliau gitu Bu. Jadi kalau seperti itu bukan putus asa karena ya mencari solusi kan gitu. Kalau sebetulnya gitu Bu, kalau menurut saya. Nah kalau IKM itu sendiri kan jadi masih student center ya Bu. Jadi diikuti anak itu maunya seperti apa belajarnya, makanya merdeka kan Bu, makanya merdeka. Jadi maunya seperti apa murid itu gitu Bu, mungkin ya Bu. Jadi kita yang mengikuti siswa yang mungkin Bu. Cuman ya Bu, diarahkan juga bahwa materi ya apa yang harus disampaikan sama kita itu tersampaikan gitu. Oke Mbak Isni, ya sip keren ya. Ya oke, itu persepsi ini saja ya terhadap putus asa. Ya jadi ingat kan di teori multiple intelligence ada anak-anak yang kecenderungannya suka belajar di luar gitu ya, di alam yang bebas. Ya natural gitu ya. Ada anak yang suka belajar tentang nggak suka hafalan, tapi dia lebih suka yang tulis menulis. Ada juga anak yang sukanya belajar sendiri, dia nggak suka kalau ada temannya di dekatnya gitu. Nah yang seperti ini ya mungkin perlu diperhatikan oleh guru, bahwa anak-anak itu dengan kecenderungannya kan katanya menurut Goleman, menurut Gardner itu ada 8 kecerdasan kan, multiple intelligence ya. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan matematik logik, kinestetik, musikal dan seterusnya. Makanya tadi ada yang senang bermain dulu gitu ya, ada yang senang apa dulu kata Mbak Nurgaini tadi kan. Nah ini yang harus dimerdekakan juga mereka ini kebutuhannya. Jangan dibelenggu ya, jangan dipaksa dengan satu hal atau satu cara yang dilakukan oleh guru. Begitu ya.
gitu Mbak Isni gitu ya, sama Mbak Nur Aini. Kayaknya masih ada yang raise hand. Siapa nih yang masih raise hand yang mau menjawab lagi nih? Ada yang mau berpendapat lagi? Saya Bu. Siapa? Mbak Huri ya? Ya, Mbak Mau Huri. bantu jawab yang metode yang digunakan di kurikulum Merdeka, namanya kalau nggak salah metode pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Bukan. Oke, sudah. Ya, jadi namanya ini kalau tadi saya memang bertanya, nih kalau di kurikulum Merdeka namanya apa nih gitu ya. Jawaban Mbak Nur Aini tadi tuh ada yang diturutin. Mau bermain, ayo bermain dulu. Mau apa lagi? Nah, ini berdiferensiasi itu artinya different itu kan berbeda. Jadi berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang mengakomodir setiap kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhannya itu kebutuhan bermain, kebutuhan dia mau belajar di ruangan terbuka, kebutuhan dia sukanya berhitung, kebutuhan dia sukanya itu menghafal, kebutuhan sukanya dia itu berkelompok belajarnya, dan seterusnya ya, pembelajaran berdiferensiasi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa nih ya, luar biasa. Jadi orientasi kita ini, orientasi perkuliahan kita ini sudah sangat menarik ya. Di awal ini sudah banyak pendapat-pendapat. Besok untuk diskusi berikutnya pasti lebih seru lagi ya, lebih seru lagi. Kebetulan dulu saya juga ambil pendidikan, terus skripsinya ngambil multiple intelligence juga Bu, ketidaksamaan jumlah. Oh terus, gitu. Kan 9 gitu ya Bu ya. Itu nanti nerapkannya kelas itu gimana ya Bu? Apa giliran hari ini mungkin besok logika gitu apa gimana Bu? Oke Mbak Huria. Mbak Huria sekarang ngajar di mana? Di SD. Di SD. Jadi sejak bikin skripsi belum mengefektifkan hasil penelitiannya ya? Ya dulu baru kayak korelasi aja sih Bu. Oh gitu. Oke ya, jadi nanti di perjalanan kuliah kita mungkin akan saya sampaikan. Kan kalau dalam kurikulum Merdeka juga ada yang namanya pembelajaran dan assessment. Sekarang itu selalu selalu dijadikan satu nomenklaturnya, pembelajaran dan assessment ya. Artinya apa? Artinya kesalahan full memori saya. Jadi kesalahan kita para guru nih mengajar nggak di assessment dulu, jadi langsung terjun ke kelas. Pokoknya membelajarkan satu tema atau satu KD ya kalau dalam kurikulum sebelumnya untuk semuanya. Padahal anak-anak itu kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi ada nanti yang namanya assessment sebelum ngajar, namanya assessment diagnostik ya. Assessment diagnostik ini dilakukan sebelum masuk kelas, sebelum membelajarkan. Assessment diagnostik ini ada yang kognitif, ada juga yang non kognitif. Yang kognitif udah pasti berkaitan dengan materi. Jadi misalnya Mbak Huria untuk tema ini sudah paham sampai di mana. Mbak Zubaidah tema ini sudah bisa sampai apa. Kemudian Mbak Vita Sari misalnya di mana gitu, dan seterusnya. Anak-anak di assessment boleh menggunakan pertanyaan tertulis, boleh menggunakan pertanyaan lisan, boleh menggunakan Google Form, itu teknik ya. Nah, kemudian yang pertanyaan non kognitif yang terkait dengan itu tadi multiple intelligence. Misalnya kamu lebih suka belajar dengan cara gimana gitu ya. Ada yang menjawab dengan cara sendiri, dengan cara pakai nyanyian, dinyanyi-nyanyikan gitu ya, dengan cara diiringi musik. Nah, ada yang jawab saya suka kalau belajarnya tuh di luar kelas, kalau di dalam kelas tuh sumpek gitu misalnya. Ada juga yang menjawab saya nggak, kalau yang suka belajar sendiri, dia nggak suka ada temannya, itu nanti terkait dengan intra dan interpersonal ya. Kemudian ada anak-anak yang pokoknya multiple intelligence gitu seputar itu, atau terkait dengan psikologi dan emosional gitu ya. Multiple intelligence juga. Itu hasilnya nanti kan akan terpeta-petakan tuh. Oh, ternyata
si A si B dia lebih senang belajar ini di kelompokan. Di kelompokan itu nanti guru ngajarnya juga harus sesuai metodenya dan materinya disamakan dengan itu tadi. Makanya diferensiasi itu ada 3 hal. Yang pertama diferensiasi dalam hal materinya ya, jadi perbedaan anak-anak ini di dalam hal materinya. Misalnya materinya dia baru mengenal banget, ada yang sudah jauh, ada yang di tengah-tengah. Kemudian diferensiasi yang berikutnya di prosesnya itu berarti tadi itu yang pertanyaannya Mbak Huriah ya. Jadi anak-anak itu nanti harus diperlakukan berbeda tadi, yang jawabannya bermacam-macam, bakatnya bermacam-macam, dan kemampuannya itu sampai di mana itu harus diperlakukan berbeda. Jadi tidak giliran, tetapi pada waktu itulah, pada waktu ngajar itu harus diperlakukan dengan berbeda itu. Yang berikutnya diferensiasi produknya harus berbeda. Anak yang tadi senangnya hafalan, produknya pasti hafalan. Anak-anak yang tadi sukanya seni, produknya itu meskipun bukan pelajaran seni, tapi dengan cara misalnya yang suka puisi dibuat puisi gitu, yang suka nada dan lagu dibuat lagu, yang suka gerak dan lagu mungkin sambil menampilkan gerakan dan lagu, padahal isinya temanya tentang tema apa gitu ya. Itu namanya produk. Begitu ya Mbak Huria ya. Jadi bukan nunggu giliran nanti minggu depan yang kecerdasan ini, minggu depannya lagi nih, enggak, tapi saat itu juga ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya. Saya kebetulan alhamdulillah jadi narasumber nasional kurikulum merdeka. Jadi tiap hari ngumpulak-ngumpulaknya yang seperti itu. Gitu ya. Oke. Mbak Huria begitu? Ya Bu, terima kasih jawabannya. Oke. Jawab ini kebutuhan tentang pembelajaran. Jadi kalau saya lihat sih ya, kalau saya lihat ini mata kuliah ini sangat memiliki relevansi yang tinggi dengan kurikulum merdeka. Jadi kuliah di UT itu ternyata banyak mata kuliah yang perguruan tinggi lain itu belum berpikir tentang itu, atau kurikulumnya belum berbicara tentang itu, kita sudah melakukannya. Termasuk pembelajaran terpadu ya. Kalau yang ikut di terpadu itu orang sedang bicara tentang tematik, kita sudah terpadu dari dulu. Yang ini sekarang orang baru mulai bicara diferensiasi, walaupun sebetulnya teori tentang pembelajaran berdiferensiasi ini sudah lama sekali, tetapi di kurikulum kita ini tidak terlalu ditonjolkan ya. Walaupun mestinya kalau guru yang baik itu mengajar ya harus different gitu. Tetapi faktanya kan tidak begitu. Makanya di kurikulum ini kemudian ditekankan lagi pembelajaran yang tidak mengakomodir kebutuhan peserta didik ini juga akan berdampak pada hilangnya pencapaian kompetensi. Makanya kemarin-kemarin hasil penelitian itu terjadilah yang namanya loss learning ya. Loss learning itu artinya ya karena banyak materi-materi yang tidak tercapai. Yang dikambing hitamkan kan kemudian pandeminya. Padahal sebelum pandemi pun sudah terjadi itu. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena guru-guru itu tidak memperhatikan betul perkembangan peserta didik, baik perkembangan dalam fisik, dalam terutama intelijensi, dan juga kebutuhan mereka seputar itu. Padahal kalau kita merujuk pada teori bahwa perkembangan yang dimaksud di sini ya dalam konteks psikologi itu artinya apa? Artinya proses yang terjadi secara terus-menerus. Secara terus-menerus, itu tulisannya salah ya teksnya. Jadi bukan hanya sekali ini saja, tapi terus berjalan terus gitu ya, berkesinambungan, sistematis. Makanya sekarang istilahnya tuh fase dalam kurikulum merdeka, bukan lagi kelas tapi fase. Fase ini sebetulnya jawaban dari yang tadi itu ada pembelajaran yang hilang, yang missing.
missing learning gitu, lost learning. Karena apa? Karena guru memperlakukan anak didik itu tidak sesuai. Akhirnya terjadilah seperti itu. Anak-anak gak paham lah, inilah itulah ya. Itu akibat dari kesalahan kita semua, guru-guru yang kurang mengakomodir kebutuhan anak-anak. Makanya di mata kuliah ini kita akan kembali diingatkan nih, kalau yang sudah menjadi guru ini sangat bermanfaat ini untuk mensupport implementasi kurikulum merdeka ini ya, seperti itu. Begitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Kelas 6 itu ternyata dia masih kemampuannya itu ada di fase A. Mungkin nggak? Mungkin Bu, banyak, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa saja walaupun kelas 6 itu dia kemampuannya masih ada di fase A. Nah, ini kalau misalnya pemberlakuan implementasi kurikulum merdeka kok di kelas 1 dan kelas 4 lah, ini yang kelas 2, kelas 3 ini terputus dong CP-nya gitu kan. Nggak bijak, ini harus dievaluasi lagi nih, makanya nanti akan ada perubahan kebijakan lagi ya. Saya sebagai narasumber ini kalau pas menyampaikan materi ini ya harus saya sampaikan ini kurang cocok sebetulnya. Jadi yang pas itu ya kelas 1, ya kelas 2, ya kelas 3 gitu ya. Kelas 1 nyambungnya ke kelas 2 atau kelas 3. Kelas 3, mestinya kelas 3. Kalau mau fasenya A kemudian ke B, itu paling tidak kelas 3-nya dulu. Kenapa? Karena di fase B ini kan kebanyakan nih pada umumnya nih ya, kata-katanya pada umumnya. Pada umumnya itu yang berada di fase B ini adalah kelas 3 dan 4. Kelas 3 dan 4 pada umumnya. Pada umumnya. Nah, kalau langsung kelas 4-nya ini, kelas 3-nya ada missing ini ya, missing materi gitu. Missing materi, jadi kurang tepat juga. Mestinya ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kalau mau nyambung gitu ya. Mestinya begitu, nyambung di fasenya biar tidak terputus. Nah, pertanyaan dari Mbak Ade, karena di kurikulum merdeka ini tidak direkomendasikan model-model pembelajaran yang konvensional. Konvensional itu dalam artian guru itu memaksakan kehendaknya. Ibaratnya begini, penyakit apapun obatnya satu gitu ya, penyakitnya mah, batuk, demam, obatnya satu saja. Itu ibarat guru ngajar anak-anak dengan berbagai macam karakteristik kok metodenya cuma satu. Nah, itu ibaratnya itu dokter mengobati penyakit bermacam-macam itu pakai satu obat gitu loh. Kan nggak tepat ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan pendekatan yang paling cocok apa nih? Katanya nggak boleh menghukum. Menghukum boleh-boleh saja sih sebetulnya. Tapi artinya menghukum yang edukatif gitu. Hukuman yang sifatnya edukatif. Kalau tidak dihukum nanti anak-anak jadi liar. Tetap ada yang namanya punishment, tetapi yang edukatif ya, yang edukatif, yang humanis. Nah, pendekatan yang tepat itu pendekatan sesuai dengan passionnya. Pendekatan sesuai dengan kecenderungannya. Anak yang kecenderungannya tadi seni, bawalah anak-anak menyampaikan tema itu dinuansakan ke nuansa seni. Sukanya itu, kecenderungannya itu anak-anak misalnya dia lebih suka ke linguistik, bahasa. Ya, dorong ketika menjelaskan tentang materi itu banyak dikemas dalam nuansa yang lebih menitik beratkan pada kebahasaan. Nah, tentu guru akan bertanya, aduh ribet amat ya, berarti banyak sekali metode yang dipakai. Iya betul, tapi ada cara yang efektif untuk menerapkan beberapa metode dalam satu waktu nih. Kalau dulu saya sering menggunakan metode marketplace activity. Di dalamnya itu nanti ada gabungan-gabungan beberapa metode. Ada mind map, peta konsep, ada juga bisa jadi cut shot, ada make match, dan seterusnya. Ada small group discussion. Jadi metode-metode yang dipakai ini harus banyak.
karena mengakomodir kecenderungan anak-anak yang tadi itu. Kecenderungannya banyak. Nah, pendekatan apa yang dipakai? Pendekatan ini kan pendekatan itu cara pandang yang akan dipakai oleh seorang guru agar ketika menyampaikan pembelajaran itu tepat gitu ya. Contohnya begini, ketika anak-anak yang senangnya menulis sehingga nanti tugasnya mungkin suruh bikin karangan, suruh bikin isai, suruh bikin narasi, prosa, dan lain-lain gitu ya. Pendekatan yang dipakai harus pendekatan literasi. Pendekatan yang dipakai harus pendekatan yang sifatnya lebih pada bagaimana anak itu bisa mengeksplor bacaan-bacaan sebanyak mungkin ya. Seperti itu. Selain itu misalnya anak-anak yang sukanya olahraga, bergerak-gerak, kinestetik ini. Pendekatannya harus kinestetik. Anak-anak sering-seringlah disuruh mendalami materi dengan caranya mereka, dengan passionnya mereka. Jangan disuruh duduk anteng di meja, tangannya sidakep. Wah, ini dia akan tersiksa. Kan ada anak tuh yang sukanya dikit-dikit izin keluar, dikit-dikit keluar, nggak masuk-masuk tuh, ngapain di luar. Bisa jadi anak-anak itu karena dia sumpek di kelas, mungkin dia kepengen gerak-gerak di luar. Seperti itu ya. Jadi pendekatan multi pendekatan. Jangan hanya satu pendekatan. Jadi kalau ditanya pendekatannya mana, banyak sesuai dengan passionnya. Gitu ya Mbak Ade ya. Gitu Mbak Ade. Oke. Oke, tidak terasa nih 2 menit lagi berakhir dari waktu yang ada. Ini jam 17-nya kurang 2 menit. Anggap saja ini tadi pertanyaan Mbak Ade sebagai closing statement saya ya. Closing statement saya, sehingga ketika besok kita belajar tentang perkembangan peserta didik, kita perhatikan passion anak didik, kecenderungannya seperti apa, berarti harus ditreatment dengan cara bagaimana. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Apresiasi untuk teman-teman yang sudah sangat aktif di pembelajaran sore hari ini, meskipun sangat lelah ya sebetulnya dari pagi sampai sore kok di depan kamera seperti ini ya. Apresiasi, mudah-mudahan menjadi amal solih untuk mahasiswa, jadi sangu lah ya, sangu mencari ilmu gitu. Mudah-mudahan ilmunya juga berkah. Dan kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan suasana yang lebih menyenangkan karena mahasiswa sudah mulai presentasi. Jangan lupa ada yang menyiapkan ice breaking-nya ya. Ice breaking-nya dibagi itu, ada yang presentasi, ada yang menjawab, ada yang ice breaking. Jadi semuanya kebagian peran. Ice breaking ini wajib biar tidak jenuh. Oke, mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, ya sama-sama. Oke, saya tutup ya. Ya.